Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di mata kuliah Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah ini ya, yang mana materi minggu ini adalah terkait Understanding Knowledge. Tapi kalau kalian masih mau mereview dulu atau udah agak lupa nih dengan materi yang kita bahas minggu kemarin, silahkan direview kembali dahulu agar bisa lebih mengikuti materi di minggu ini. Nah, today's topic, yaitu hal yang akan kita bahas minggu ini secara umum ada 5. Yang pertama kita akan membahas beberapa istilah yang terkait dengan pengetahuan. Lalu kita akan membahas apa sih sebenarnya beda dari data, informasi, dan juga pengetahuan. Yang mana ketiga istilah ini adalah istilah yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga ada pembahasan terkait data processing versus knowledge-based system. Yang keempat kita akan bahas juga terkait tipe-tipe dari pengetahuan karena pengetahuan itu ternyata beragam ya jenis-jenisnya. Dan yang terakhir yaitu terkait knowledge expertise atau kepakaran dari suatu pengetahuan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa istilah gitu yang terkait dengan pengetahuan. Yang pertama itu ada common sense ya, yang mana dinyatakan sebagai inborn ability to sense, judge and perceive situations. Artinya sebagai suatu kemampuan di mana kita bisa merasakan, bisa menjudge dan juga bisa menerima suatu situasi itu berdasarkan yang kita alami saat itu. Contohnya ketika kita masih kecil gitu, kita terus berkembang, kita tahu tuh bahwa alarm rasa lapar itu seperti ini. Rasa lapar itu seperti ini loh perasaannya, dan untuk mengatasi rasa lapar tersebut kita harus makan. Atau kalau haus tuh rasanya seperti ini, dan untuk mengatasi rasa haus itu kita harus minum. Atau juga misalnya kita tahu bahwa api itu kalau kita pegang dengan tangan kita bahaya, itu panas gitu kan, bisa membakar. Atau kalau es tuh rasanya dingin dan lain sebagainya. Jadi itu adalah common sense, kemampuan yang bisa kita sense aja gitu berdasarkan situasi yang kita alami. Lalu yang kedua itu ada fact ya. Di sini ada fact yang mana merupakan suatu element of truth tentang suatu domain. Jadi dia berisi elemen berupa kebenaran, kenyataan gitu terhadap suatu domain atau suatu bahasan tertentu gitu loh. Jadi dia berisi ya kebenaran atau kenyataan lah, fact ya, fakta. Nah, lalu yang ketiga ini ada heuristic, di mana heuristic ini dinyatakan sebagai rule of thumb based on years of experience. Jadi dia sebagai poin-poin yang kita tahu tuh berdasarkan pengalaman yang bertahun-tahun. Contohnya misalnya ada nih seorang montir ya, seorang teknisi misalnya yang ingin memperbaiki suatu mesin. Bisa mesin apa aja lah, misalnya ini adalah teknisi AC gitu. Nah, ketika AC di rumah kalian rusak atau di kantor itu rusak, dia bisa tahu nih bahwa mungkin ini kompresornya yang rusak, atau ada kabel yang putus, atau ada yang konslet atau lain sebagainya. Dan dia tahu bahwa untuk mengatasi kerusakan tersebut yang harus dilakukan adalah A, B, C gitu. Nah, dia tahu semua itu berdasarkan pengalaman dia bertahun-tahun. Atau misalnya kalian juga pernah ke dokter gitu, dan kalian ngasih tahu ke dokter, dok yang saya rasakan seperti ini, kepala saya pusing, saya agak demam dan lain sebagainya. Ntar dokternya langsung bisa tuh menyatakan bahwa kamu menderita ini, sakit A, sakit B. Lalu diresepkan obatnya. Nah, itu dia tahu meskipun secara textbook mungkin ada, tapi pengalaman dia yang bertahun-tahun di bidang tersebut juga adalah kemampuan dari heuristic ini. Oke? Lalu yang keempat adalah knowledge atau pengetahuan, di mana knowledge ini merupakan understanding through experience, yaitu pemahaman berdasarkan pengalaman. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ya bisa berupa heuristic juga ya di sini. Bisa juga berupa procedural rules atau ya aturan-aturan prosedural, gimana cara kita melakukan sesuatu gitu, akumulasi dari fakta dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dinyatakan atau didefinisikan sebagai pengetahuan. Nah, selain itu juga ada intelligence atau kecerdasan, di mana kecerdasan adalah capacity atau kemampuan kita untuk menerima dan juga mengaplikasikan pengetahuan itu sendiri. Ini adalah 5 istilah yang terkait dengan pengetahuan yang mungkin memang
sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan akan menjadi dasar gitu dalam pembahasan manajemen pengetahuan ini secara lebih lanjut. Lalu kalian pasti sering dengar nih istilah data, informasi, dan juga pengetahuan. Tapi kalian sudah paham belum sih atau sudah tahu nggak sih apa sebenarnya perbedaan gitu dari data, dari informasi, dan juga dari pengetahuan itu? Perbedaan antara ketiga ini apa? Ayo kita bahas langsung ke contohnya. Nah, misalnya nih kalian punya nih bits ya, beberapa nomor number berupa bits yang merepresentasikan penjualan dari suatu restoran. Termasuk di sini ada 2 chicken noodle atau 2 mie ayam dan juga 2 iced tea atau 2 es teh gitu. Kalian punya nih bits yang merepresentasikan penjualan dari suatu restoran tersebut. Atau ada juga bit gitu ya, di mana satu bit itu merepresentasikan hasil observasi dari pelemparan sebuah koin, di mana koin tersebut landing on heads, atau ada juga bit lain yang merepresentasikan ketika bit tersebut landing on tails. Nah, ini maksudnya kayak angka atau gambar ya, ketika kalian melempar koin, apakah nanti jatuhnya itu tampilnya angka atau gambar. Nah, ini merupakan data, belum merupakan informasi. Kenapa? Ayo kita lihat kalau contoh informasi itu seperti apa. Jadi kalau tadi itu hanya berupa bits yang merepresentasikan penjualan dari suatu menu ya, atau juga hasil lempar koin. Nah, kalau informasinya gimana? Ketika kita punya nih bits yang merepresentasikan penjualan dari suatu restoran ya, ke noodle dan iced tea. Nah, bagi manajer itu akan berharga karena itu akan mengindikasikan berapa sih jumlah mie ayam yang terjual di hari itu, berapa sih es teh yang terjual di hari itu, dan juga mungkin akan mengindikasikan keuntungan pendapatan mereka di hari itu. Itu akan merupakan informasi, nggak hanya sekedar data aja, karena akan menjadi semakin bermakna bagi si manajer di restoran tersebut. Atau misalnya untuk kasus pelemparan koin, misalnya kita ada konteksnya adalah taruhan ya, tapi jangan ikutin taruhan. Ini kita ngasih contoh aja. Si Jack dan Rose ini taruhan. Jack menawarkan akan membayar sebesar $10 apabila landingnya on heads, dan akan menerima $8 dari Rose apabila landingnya on tails. Dan Rose juga tahu bahwa mereka melakukan pelemparan sebanyak 100 kali dan 40 kali landing on heads dan 60 kali landing on tails. Jadi kalau sebelumnya hanya merupakan bits yang merepresentasikan hasil landing suatu koin yang dilempar, sekarang udah ada informasinya tuh. Ada kasus mereka taruhan, mau bayar berapa, hasil lemparannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi lebih bermakna lagi kan datanya. Lalu kalau knowledge atau pengetahuan itu seperti apa untuk kasus ini ya? Kita kasih contohnya. Kalau tadi kan kita tahu bahwa berdasarkan data kita bisa menarik informasi hasil penjualannya berapa nih untuk kasus yang penjualan mie ayam dan es teh. Nah, berdasarkan bits yang merepresentasikan hasil penjualan harian tersebut, si manajernya ini juga bisa ngitung gitu loh. Ketika menjual mie ayam, mereka menggunakan bahan pokok berupa mie. Nah, mereka bisa mengetahui, oh kalau terjual sekian berarti mie yang sudah digunakan sebanyak sekian. Lalu dia akan juga menghitung gitu, misalnya ada menu lain yang menggunakan mie sebagai bahan utamanya gitu, atau bahan pendukungnya, berarti akan dihitung juga menu apa aja sih yang menggunakan mie. Dilihat juga misalnya stoknya atau inventarisnya itu ada berapa sih mie yang masih sisa. Berdasarkan jumlah angka-angka tersebut, si manajer dia bisa memutuskan berapa banyak mie yang harus ia beli untuk menambah di stok tersebut agar nggak kekurangan nih, masih bisa menerima pesanan ketika nanti ada pesanan yang menggunakan mie datang. Nah, itu merupakan pengetahuan. Jadi dari data hanya bit-bit merepresentasikan si mie ayam dan juga es teh, atau informasi penjualan hariannya berapa, dan si manajer juga jadi bisa tahu gitu loh, berapa jumlah mie yang harus ia beli kembali untuk stok. Nah, ini merupakan knowledge atau pengetahuan. Atau untuk kasus yang tadi lempar koin ya, tadi kita awalnya cuma tahu bahwa oh satu bit itu ada merepresentasikan heads or tails gitu. Kita tahu lebih lagi, mereka ngelakuin pelemparan sebanyak sekian, yang heads-nya muncul berapa kali, tails-nya muncul berapa kali, si Jack bet berapa, Rose bet berapa. Nah, dengan kita adanya knowledge, misalnya kita punya knowledge terkait peluang ya dari pelemparan koin, kita bisa tahu bahwa oh peluang kemunculan heads tuh sekian, peluang munculnya tails tuh sekian. Lalu karena tadi mereka ada taruhan ya, maka bisa kita hitung juga expected value-nya, teori peluang untuk menghitung kira-kira Jack yang akan untung atau Rose yang akan untung nih gitu dari taruhan tersebut. Ini adalah knowledge dari kasus tersebut. Kalau kita mau simpulkan, jadi sebenarnya apa sih data, apa sih informasi, dan apa sih knowledge? Nah, data itu kalau kita bisa definisikan adalah
sekumpulan fakta diskrit tentang suatu kejadian, tentang suatu event yang belum terorganisir dan belum diproses. Nah, sedangkan informasi itu adalah agregasi atau sekumpulan gitu, satu set dari data, tapi datanya tuh bermakna. Jadi kita udah ada maknanya sih, nggak hanya data mentah doang. Kita udah tahu bahwa oh data ini maksudnya ini gitu. Itu informasi. Nah, kalau knowledge itu sendiri merupakan suatu informasi yang diturunkan. Sebagaimana kayak tadi kita tahu informasi itu kan diturunkan dari data kan. Knowledge itu juga diturunkan dari informasi. Jadi bisa dikatakan ya knowledge itu kumpulan dari informasi, tapi person's range of information itu kan berbeda-beda. Jadi pengetahuan dari satu orang dengan orang lain tuh berbeda-beda. Jadi ya itu a person's range of information. Jadi rentang informasi yang dimiliki oleh seseorang. Lalu kalau kita mau lihat terkaitan antara data, informasi, dan knowledge itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih di sini ya, bahwa data itu nilainya rendah, 0 sampai low lah gitu. Tapi dengan kita menambahkan pengetahuan ya ke dalam data tersebut, data itu bisa menjadi lebih bermakna, bisa menjadi informasi yang misalnya kalau pengetahuannya dikit, setidaknya jadi informasi yang medium. Semakin banyak pengetahuan yang kita berikan, maka informasinya akan bernilai semakin tinggi atau very high. Contohnya misalnya kita tadi kasus yang lempar koin tadi antara Jack dan Rose. Kita tahu nih bahwa datanya tuh ya bits yang merepresentasikan landing on heads or tails ya. Jadi datanya tuh ya HT gitu atau angka gambar. Ini heads tails gitu. Nah, dengan kita memiliki pengetahuan tentang berhitung aja pengetahuannya. Yang tadi hanya HT seperti ini, kita bisa menghitung gitu bahwa oh kemunculan heads itu sebanyak 40, kemunculan tails itu sebanyak 60. Nah, untuk dapat informasi ini apa? Kita perlu pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan berhitung. Lalu kalau kita pengetahuannya lebih tinggi lagi apa? Misalnya kita punya pengetahuan tentang peluang nih. Cara ngitung peluang tuh gimana? Kita tahu kan mengikuti persamaan ini. Nah, dengan kita menerapkan perhitungan peluang ke dalam informasi yang kita dapat sebelumnya, kita bisa mendapatkan angka berikut di mana peluang si heads itu untuk muncul tuh sebanyak 0,4, tails itu muncul 0,6. Lalu ini kita juga tahu bahwa oh rate untuk kalau si heads yang muncul, si Rose akan menerima sebanyak $10 dari Jack kan. Sedangkan kalau tails yang muncul, si Rose harus bayar $8. Lalu kalau misalnya kita punya informasi yang lebih lagi tentang expected value, gimana cara kita menghitung expected value? Dimana nanti peluang si heads dikali dengan si rate si heads atau artinya si $10 ini dia harus bayar berapa? Lalu kalau tails dia harus bayar berapa? Sehingga dapatlah kita tahu bahwa yang nanti yang untung si Jack apa si Rose nih. Nah, ini untuk dapetin ini kan semua informasi sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan semua informasi ini harus dibutuhkan pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan atau semakin banyak pengetahuan kita akan semakin banyak dan semakin bernilai tinggi informasi tersebut. Nah, ini juga ada kaitannya antara data, informasi, pengetahuan terhadap suatu kejadian. Nah, misalnya di sini kita punya data ya, suatu data tertentu, misalnya data apa ya, data saham lah, misalnya kita lagi main saham, lagi menganalisis pasar modal. Nah, kita punya nih informasi tentang saham. Itu kan knowledge juga sih. Nah, kalau data itu semakin lama semakin kita kumpulkan, kita bisa bangun suatu information system. Jadi data itu menghasilkan suatu information system. Nah, dari information system ini kita kan bisa mendapatkan suatu informasi. Ketika kita ingin menggunakan informasi tersebut ya, misalnya untuk memutuskan suatu keputusan yang ingin kalian lakukan, itu akan dibutuhkan informasi pada saat tersebut dan juga knowledge. Misalnya nih, yang tadi kita lagi bahas saham, kita tahu bahwa informasi saham saat ini tuh pada posisi X, ya saya nggak ngerti saham sih, tapi misalnya aja pada posisi X. Lalu kalian memutuskan, sebaiknya saya beli nggak ya sahamnya atau saya jual ya sahamnya. Nah, itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan informasi saat ini dan juga knowledge. Misalnya, kalian udah lama menganalisis saham gitu, pasar modal, kalian bisa tahu, oh kalau trennya tuh, kalau kondisinya kayak gini, ini kemungkinan akan naik atau akan turun. Jadi sebaiknya dijual atau enggak. Berdasarkan informasi yang kalian miliki dan juga pengetahuan kalian bisa make decision dan bisa menentukan suatu keputusan. Nah, keputusan ini ketika kalian ambil, apakah kalian jual atau kalian beli atau yang nggak ngapa-ngapain gitu kan, itu kan berupa events kan, kejadian. Nah, events ini akan menjadi data kembali, masuk lagi sebagai pengetahuan dan seterusnya. Ini adalah kaitannya gitu antara data, informasi, knowledge dan juga terhadap suatu event atau suatu kejadian. Nah, di sini ada understanding knowledge ya. Coba kalian analisis sendiri. Tapi secara umumnya nih, kita bisa lihat bahwa data ini banyak ya di dunia. Gadget kalian pun datanya banyak gitu. Dan pengguna gadget di dunia ini kan gak hanya 1-2 orang, tapi miliaran ya. Misalnya juga dari data harian, orang jual beli itu pun berupa data. Atau kalian ngomong kepada teman kalian juga data. Kalian berangkat kemana menggunakan kendaraan kalian itu juga berupa data. Jadi data itu ubiquitous, artinya apa? Ada di mana-mana. Nah, tapi dari sekian banyak data tersebut, informasinya bisa kita turunin dari data itu semakin sedikit kan. Nah,
Nah, dari informasi itu juga semakin lama kita akan mendapatkan pengetahuan. Kalau kita turunin lagi informasi, kita mendapatkan pengetahuan. Tapi pengetahuan itu juga nggak akan sebanyak informasi. Dan sampai nanti ke jenjang paling tinggi itu wisdom atau apa? Kebijaksanaan. Nah, semakin ke atas ini, dia itu non-algorithmic. Artinya apa? Dia ini nggak bisa dibuat algoritmenya. Karena apa? Ini berdasarkan pengalaman menahun. Nggak semudah itu untuk kita mendapatkan wisdom. Beda halnya dengan data. Karena ini non-algorithmic, nah ini juga berarti non-programmable. Nggak bisa diprogram. Kita nggak bisa, oh kita mau jadi orang yang bijak nih, kita mau bijaksana. Yang nggak bisa semudah itu. Ada pengalaman di situ. Dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, ini adalah perbedaan gitu antara data, information, knowledge, dan wisdom kalau kita mau melihat tingkatannya. Nah, knowledge itu juga seperti yang saya bahas di awal, itu memiliki berbagai tipe atau ada kategorinya lah. Yang pertama di sini ada general versus specific. Ada pengetahuan yang umum dan juga ada pengetahuan yang spesifik. Pengetahuan yang umum itu seperti apa ya? Pengetahuan yang umum dimiliki oleh banyak orang gitu. Jadi possessed by a large number of individuals ya di sini. Jadi yang punya pengetahuan ini banyak. Misalnya nih kalau apa yang lagi booming sekarang, misalnya corona ya. Kalian tahu nih, oh salah satu gejala corona tuh saya akan batuk-batuk, lalu misalnya demam, pusing. Itu kan pengetahuan yang umum yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, spesifiknya gimana misalnya untuk kasus tersebut? Berarti spesifik itu adalah pengetahuan yang hanya diproses, yang hanya dimiliki oleh limited number of people. Nah, kalau tadi dia tuh easy to transfer, jadi kita bisa ngasih tahu ke orang loh bahwa gejala corona tuh gini-gini. Untuk hindarinya pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lebih spesifik itu hanya dimiliki oleh beberapa orang. Misalnya hanya dimiliki oleh tenaga medis, oleh dokter, oleh perawat, dan lain sebagainya gitu. Ya, misalnya mereka tahu bahwa untuk menangani corona, prosedurnya seperti ini gitu, caranya seperti ini. Atau kalau kita mau tahu beneran kita positif atau enggak corona, kan kita harus uji lab ya secara klinis. Dia bisa ngelakuin itu kan hanya orang-orang lab aja, orang-orang ya misalnya apa tuh, mereka perawatnya gitu. Terus yang analisis orang-orang kimianya gitu kan. Nah, ini adalah perbedaan antara general versus specific. Lalu knowledge juga ada knowledge yang eksplisit dan juga knowledge yang tacit. Kalau eksplisit artinya dia sudah di-codified, sudah didokumentasikan. Sedangkan kalau yang tacit itu hanya ada di pikiran seseorang gitu, nggak ada dokumentasinya. Nanti apa bedanya secara lebih lanjut nanti saya jelaskan ya di slide berikutnya. Nah, pengetahuan deklaratif dan prosedural itu seperti apa sih? Nah, kalau deklaratif itu adalah suatu pengetahuan yang menganalisis relasi antara variabel gitu. Jadi misalnya ketika ada suatu produk, ada banyak variabelnya. Misalnya produk komputer nih kan, kita orang computer science, kita punya RAM-nya, terus kita punya sound card-nya, terus ada video card-nya, terus misalnya juga prosesornya dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan beberapa faktor atau beberapa variabel yang membuild produk komputer. Untuk mendapatkan misalnya produk komputer dengan harga mahal, ya gitu, untuk kualitas yang bagus misalnya ya, berarti nanti mungkin harganya akan mahal, yang artinya ya si variabel-variabel tadi juga harus mendukung untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Mungkin variabel-variabel yang lain juga harganya akan mahal. Karena nanti harganya mahal, berarti nanti mungkin konsumennya atau yang membeli produk komputer tersebut akan lebih sedikit gitu, karena harganya terlalu mahal, nggak sesuai dengan pangsa pasar misalnya. Tapi misalnya mau si komputernya harganya murah, berarti tadi beberapa variabel RAM, proses sound card dan lain sebagainya itu juga akan direduksi menyesuaikan dengan harga yang lebih murah. Tapi nanti imbasnya apa? Mungkin kualitasnya nggak sebaik yang harganya mahal, tapi dia akan lebih banyak disukai masyarakat karena ya harganya sesuai dengan pangsa pasarnya. Nah, itu deklaratif. Jadi itu kan pengetahuan, tapi terkait dengan variabel yang lain. Sedangkan kalau prosedural itu stepwise atau repetitif. Jadi tahapannya, misalnya kita mau membuild komputer. Gimana sih cara kita membuild komputer? Pertama kita harus punya bahan-bahannya dulu, kita harus beli perangkatnya lah, motherboardnya, terus RAM-nya, terus ya LCD-nya gitu, dan juga rangkanya dan sebagainya. Nanti habis itu yang dirangkai apanya dulu gitu. Itu terkait dengan tahapannya untuk membuild produknya. Nah, kalau deklaratif itu terkait faktor-faktor yang menyebabkan kita membuild suatu produk gitu. Mau kualitasnya yang baik, yang menengah, atau mungkin yang biasa aja. Bisa dipahami ya perbedaan antara deklaratif dan juga prosedural. Nah, kalau explicit and tacit knowledge itu seperti apa sih? Kalau explicit knowledge itu adalah knowledge yang sudah dikodifikasi, sudah ada dokumennya, sudah digitasi dalam bentuk entah buku, entah dia laporan, entah dia dokumen, entah dia berupa program, software, atau apapun. Yang penting udah ada bentukannya gitu ya. Jadi bisa dilihat. Sedangkan kalau tacit itu adalah pengetahuan yang memang embedded in human's mind. Hanya ada di otak si manusia itu sendiri. Bisa berupa intuisi dia, persepsi dia gitu, yang enggak
terdokumentasi, yang mana tacit knowledge itu biasanya akan diperoleh seseorang berdasarkan pengalamannya. Itu pengalamannya mungkin ya, baik itu pengalaman singkat ataupun pengalaman bertahun-tahun dia dalam ranah pekerjaan tertentu. Itu bedanya explicit and tacit knowledge. Nah, tadi di slide sebelumnya kita udah tahu bahwa knowledge itu ada terbagi menjadi knowledge yang general, yang spesifik, terus ada juga explicit, tacit, dan juga ada prosedural dan deklaratif ya. Nah, tapi di spesifik itu sebenarnya juga terbagi menjadi dua, yaitu ada yang technically specific, ada juga yang contextually specific. Nah, kalau yang technically specific itu adalah knowledge yang akan mempelajari secara lebih mendalam suatu area tertentu. Misalnya nih, seorang dokter akan mempelajari area medis secara lebih mendalam terkait tools yang akan ia gunakan dalam proses pekerjaan tersebut dan juga tekniknya. Misalnya dia adalah dokter bedah gitu, dia akan mempelajari bagaimana cara membedah orang gitu kan, apabila dia operasi di bagian perutnya atau operasi jantungnya, operasi apa ya, itu dia akan mempelajari itu cara-cara bedahnya itu seperti apa. Nah, itu adalah technically specific. Sedangkan kalau contextually specific itu adalah pengetahuan yang terkait pada konteks, kondisi, dan waktu tertentu. Jadi kalau itu adalah tools, kalau yang sebelumnya itu terkait tools dan juga tekniknya gimana gitu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kalau ini terkait dengan kondisi saat dia melakukan atau melaksanakan pekerjaan itu gitu. Misalnya ketika seorang dokter bedah tadi melakukan suatu operasi gitu dan dia mengalami kondisi pasien yang misalnya kehabisan darah gitu, dia itu kan spesifik tuh, karena kan mungkin nggak semua pasien akan mengalami kehabisan darah atau tiba-tiba tekanan darahnya terlalu rendah atau seperti apa. Nah, dia akan ada knowledge gimana cara mengatasi masalah tersebut. Tapi itu adalah contextually spesifik, artinya ya pada konteks kejadian tersebut aja, karena nggak semua pasien dia, nggak semua orang yang dia bedah akan mengalami kondisi seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan antara technically dan contextually specific. Nah, di sini ada ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kesemua tipe knowledge yang telah kita bahas. Baik itu prosedural, ya deklaratif, explicit, tacit, dan juga general dan spesifik. Nah, ini ada beberapa kasus ya yang sebenarnya serupa ya. Ini serupa dengan ini juga serupa dengan ini gitu kan. Tapi karena dia berbeda tipe knowledge-nya, nanti dia akan menjelaskan gitu perbedaannya seperti apa. Dan coba kalian pelajari sendiri. Nah, kan saya rasa ini cukup jelas, kalau saya jelaskan terlalu panjang nanti penjelasannya. Nah, lalu tadi kan kita sudah membahas berbagai jenis knowledge gitu. Apa sih yang membuat seseorang itu dikatakan sebagai orang yang expert, seseorang yang pakar? Itu orang yang seperti apa gitu? Syaratnya untuk menjadi seorang pakar tuh apa? An expert atau seorang pakar adalah seseorang yang menguasai bidang tertentu dan dia memiliki pengetahuan yang memadai di bidang tersebut. Nah, seorang pakar tuh akan terlihat dari cara apanya? Cara ketika dia memutuskan sesuatu. Jadi ketika dia ada pekerjaan nih, lalu harus memutuskan apakah A, B, atau C. Nah, dia akan memiliki keputusan yang jelas gitu, nggak ada keraguan-raguan, sehingga kualitas keputusannya itu akan baik gitu, karena itu didukung dengan pengalamannya dia dan juga pengetahuan yang dia miliki gitu, karena dia sudah pakar di bidang tersebut. Nah, seorang pakar itu juga ketika dia nanti menerima suatu informasi gitu kan, karena informasi akan menunjang decision making ya, dia akan lebih selektif dari informasi yang dia terima. Nggak akan semua informasi dia telan mentah-mentah. Dia informasinya ada banyak, dia analisis dulu yang mana kira-kira informasi yang benar, informasi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita terapkan untuk decision making. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa experts ini atau pakar ini dia diuntungkan atau dia memiliki pengetahuan yang lebih, dia menjadi pakar itu berdasarkan pengalaman dia, experience dia. Makanya biasanya seorang pakar tuh bukan seorang yang baru terjun di bidang tertentu 1-2 tahun, tapi sudah bertahun-tahun. Nah, seorang expert itu ketika mereka melakukan penalaran terhadap suatu masalah atau case yang sedang mereka hadapi, itu secara umum ada 3 reasoning methods yang mereka gunakan ya. Yang pertama itu ada reasoning by analogy. Artinya apa? Si pakar tersebut akan menggunakan akan menganalogikan gitu dengan misalnya konsep lain yang bisa diterapkan di case atau masalah yang sedang mereka nalarkan atau sedang mereka selesaikan lah, boleh dikatakan seperti itu. Atau yang kedua, ada juga formal reasoning, di mana formal reasoning itu akan menggunakan metode-metode formal berupa metode deduktif atau metode induktif. Yang nanti akan kita bahas ya berikutnya.
Lalu yang ketiga itu ada case-based reasoning, di mana kan karena seorang pakar itu memiliki pengalaman bertahun-tahun ya, berarti mungkin di masa lalu mereka pernah mengalami case yang serupa gitu, masalah yang serupa, yang di masa lalu telah mereka selesaikan. Maka nanti mereka berpikir, oh di masa lalu saya pernah nih menyelesaikan masalah yang serupa dengan ini, caranya seperti ini. Nah, mereka akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi itu berdasarkan case di masa lalu. Nah, ini adalah 3 cara seorang expert untuk melakukan penalaran atau penyelesaian terhadap case yang sedang mereka hadapi. Nah, lalu deduktif dan induktif reasoning itu seperti apa? Nah, kalau deduktif reasoning itu mereka akan menarik kesimpulan atau boleh dikatakan melakukan decision making itu berdasarkan exact fact. Jadi faktanya apa ya udah berarti conclusionnya simpulannya itu gitu. Tapi kalau inductive reasoning nanti mereka akan menggeneralisasi gitu kesimpulannya. Jadi ada beberapa fakta yang mendukung gitu ya. Jadi misalnya ada fakta ini, fakta A, fakta B, fakta C gitu. Nanti berdasarkan fakta itu dia akan menganalisis lalu, oh berarti kesimpulannya apa, berarti solusinya apa, decision yang akan mereka ambil apa. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada humans learning models, di mana ada yang reflektor, aktivis, theorist, dan juga pragmatis. Nah, ini memang manusia tuh secara umum ketika mereka belajar sesuatu, ya caranya keempat ini secara umum ya. Di mana ada yang reflektor. Reflektor tuh apa? Misalnya nih contohnya nih mau belajar renang ya. Ada yang mereka ngeliat dulu nih orang renang tuh gimana sih caranya, itu yang reflektor. Jadi dia melakukan analisis, mereka kan observasi lah, observasi dulu keadaannya itu seperti apa, caranya seperti apa nih kalau misalnya kasusnya renang ya, dia observasi dulu, oh nanti baru dia coba terapin. Ada juga yang aktivis. Kalau aktivis tuh dia langsung aja jebur gitu. Mau belajar renang ya udah masuk ke air, nanti pasti bisa gitu, itu aktivis. Ada juga yang theorist. Dia belajar secara teoritis bahwa renang itu ada gaya kayak apa, ada gaya dada, gaya bebas, terus ada gaya kupu-kupu sama gaya punggung. Nah, kalau gaya dada syaratnya seperti apa, gaya bebas syaratnya seperti apa, cara ngambil napasan gimana, tangannya gimana, kakinya gimana, pokoknya dia belajar teorinya dulu. Nah, teori nanti baru dia terapkan. Yang terakhir tuh ada pragmatis. Jadi pragmatis tuh dia langsung aja nyebur, tapi dia memperhatikan, jadi dia apa ya, melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ini, karena dia tahu nih bahwa kalau misalnya dia belajar renang tuh mungkin akan tenggelam, dia save dulu nih, dia pakai pelampung. Terus misalnya karena ntar dia nggak bisa napas, dia pakai nih apa nih namanya nih, bukan oksigen ya, pokoknya untuk ngambil napas ini ya, saya lupa namanya apa. Dia pakai ini dulu. Terus nanti karena matanya bakal sakit, dia pakai goggles, pakai kacamata renang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang yang pragmatis. Nah, jadi secara umum ketika seorang manusia tuh belajar gitu, 4 model inilah yang akan digunakan. Entah dia merupakan yang reflektor gitu, merhatiin, atau dia aktivis, atau dia theorist, atau dia pragmatis. Nah, di hari ini kita udah belajar banyak ya. Kita udah belajar beberapa istilah yang terkait dengan pengetahuan, terus juga beda dari data, informasi, knowledge itu seperti apa, terus juga data preprocessing dan juga knowledge based system yang tadi, piramida tadi itu ya. Terus juga ada tipe-tipe knowledge, kan banyak, ada general, spesifik, terus ada explicit, tacit, dan juga ada procedural, deklaratif ya. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi seorang expertise atau pakar tuh ada apa aja. Dan yang terakhir juga sebagai bonusnya ada beberapa learning model. Oke, nah karena minggu kemarin kita nggak ada tugas ya, nah untuk minggu ini saya mulai kasih tugas, ini latihan aja sih. Nah coba ya kalian consider 5 decisions yang kalian udah lakukan hari ini. Nah decision itu bisa apa aja, misalnya tadi kalian pas sebelum mulai kuliah gitu, kalian mau mikir dulu, kalian mau makan dulu atau mau mandi dulu ya, misalnya kalian belum mandi nih, ya atau misalnya tadi kalian udah makan, terus kalian makannya beli, atau kalian masak, atau kalian belinya via GoFood, atau ke warung depan gitu. Itu juga kan keputusan. Nah ini karena 5 dan ini mungkin masih pagi ya, nggak usah yang udah kalian lakukan hari ini, tapi mungkin nanti ya keputusan yang akan lakukan dalam hari ini ya, kalian coba apa aja yang sudah kalian putuskan di hari ini, sesimpel itu, bisa berupa makan, terus misalnya kalian udah mandi, atau tadi kalian belajar apa, ngerjain tugas apa, itu juga termasuk ya. Coba kalian list, kalian tentukan gitu. Dalam setiap keputusan itu, apa aja datanya, apa aja informasinya, dan apa aja pengetahuan yang mendukung keputusan kalian itu. Terus kalian coba analisis juga, misalnya datanya kurang atau informasinya kurang, atau pengetahuan kalian terhadap case tersebut kurang, itu decision saya tuh akan seperti apa, bakal berubah nggak?
terpengaruh nggak dengan kekurangan data, informasi, dan pengetahuan itu. Nah, coba kalian kerjakan tugas ini ya. Kalian ketik aja. Nah, jadi masing-masing orang, kalau misalnya 5 kebanyakan, ya 3 aja lah. Nggak usah 5 lah ya, 3 aja nggak apa-apa. Terus nanti saya buka submissionsnya di V-Class, saya buka sampai besok. Jadi silakan dikerjakan, dikumpul dalam format PDF, dan formatnya jangan lupa nama _npm.pdf. Oke? Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.